Kita berdoa sekali lagi ya. Bapa di surga, terima kasih bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan, kebebasan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan bagian firman Tuhan. Kami masih tetap membahas ayat-ayat yang membuktikan keilahian Kristus. Dan ini sesuatu doktrin yang sangat penting dan termasuk dalam Injil. Tetapi memang pembahasannya dilakukan secara mendalam, mendetail. Dan karena itu kami mohon supaya Engkau bekerja sehingga kami bisa berkonsentrasi secara penuh. Dan tolong kamu dalam menyampaikan firman, berikan dia kekuatan jasmani, pikiran, suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dibutuhkan, supaya seluruh firman disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Supaya jangan semuanya keluar dan kembali dengan sia-sia. Tapi biarlah semuanya tertanam, tumbuh berbuah dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Tolong kami semua dalam mendengar, berikan keterbukaan, berikan kesegaran, berikan konsentrasi yang baik, dan berikan terang secukupnya supaya kami bisa mengerti. Dan setelah kami mengerti, berikan kami ketundukan, dan biarlah ini bisa memperkuat iman kami bahwa Yesus memang adalah Allah yang setara dengan Bapa dan Roh Kudus. Dan biarlah ini juga bisa kami gunakan untuk memberitakan hal ini kepada orang-orang lain yang belum percaya. Setan pasti bekerja, tolong kuatkan semua kami, menghadapi godaan dan serangannya di dalam bentuk apapun. Terima kasih Bapak. Berdoa. Jadi ini adalah session yang ketiga ya. Bukti-bukti bahwa Yesus adalah Allah. Dan dalam session ini saya akan membahas Yohanes 1 ayat yang ke-18. Untuk ayat ini cukup satu session saja. Jadi ini poin yang ketiga. Poin yang pertama tempo adalah Yesaya 9 ayat yang kelima. Dan poin yang kedua sebanyak 4 session Yohanes 1 ayat 1. Dan sekarang poin ketiga Yohanes 1 ayat yang ke-18. Saya terjemahan LAI lebih dulu ya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Saya perhatikan ini terjemahan bagian yang saya garis bawah ini ya. Anak tunggal Allah. Nah sekarang saya bandingkan dengan terjemahan dari Saksi Yehua. Ini New World Translation, bahasa Inggrisnya. Aslinya ya, aslinya memang dalam bahasa Inggris. Alkitab mereka ini. Bagian itu diterjemahkan the only begotten God. Satu-satunya Allah yang diperanakkan. Tapi karena mereka tahu ayat ini untuk Yesus, maka God-nya ditulis dengan G huruf kecil. Demikian juga kalau diterjemahkan Allah nanti dalam terjemahan dunia baru, juga dengan Allah huruf kecil. A huruf kecil ya. Ini terjemahan dunia baru, terjemahannya dalam Indonesia. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, satu-satunya Allah yang diperanakkan, yang berada pada posisi dada Bapa. Dia itulah yang menjelaskan mengenai dirinya. Saudara, di sini kita melihat bahwa posisi dada Bapak ini lebih benar daripada di pangkuannya. Ini bolak-balik Indonesia ada pangkuan, Lazarus duduk di pangkuan Abraham, pada semuanya sebetulnya ada di dada, mungkin dalam pelukan begitu ya.
nggak ngerti bagaimana ngawurnya kok bisa jadi pangkuan itu saya nggak ngerti. Tapi itu bukan yang saya akan bahas. Yang saya akan bahas adalah ini ya, anak tunggal Allah, yang NWT, the only begotten God, yang TDP, satu-satunya Allah yang diperanakan. Saya berikan catatan tentang ayat ini, saudara. Ayat ini adalah satu ayat yang istimewa sebetulnya ya. Karena dalam Yohanes 1:18 ini ada 4 kelompok manuskrip yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Dan menurut saya, terjemahan dari NWT ataupun TDP ini memilih manuskrip yang terbaik. Jadi dalam hal yang 1:18 ini, NWT atau TDP lebih baik daripada terjemahan LAI. Kecuali kata God atau Allah yang dimulai dengan huruf kecil, yang menunjukkan bahwa mereka tidak mempercayai Yesus sebagai Allah besar, tetapi hanya Allah kecil, suatu Allah, dan sebagainya. Dalam istilah atau bagian yang saya garis bawahi dari ayat ini, terdapat textual problem. Ini problem teks ini suatu istilah ya dalam hermeneutik. Jadi kalau suatu teks itu mengandung problem teks, maka itu berarti ada perbedaan antara manuskrip yang satu dengan manuskrip yang lain. Tetapi ini merupakan problem teks yang sangat unik. Dan saya kira tidak ada duanya dalam seluruh Alkitab. Biasanya problem teks itu hanya dua ke kelompok manuskrip. Tapi di sini ada 4 variasi. Jadi ada kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D yang kata-katanya berbeda-beda. Bahkan yang kelompok D-nya itu ada 2 lagi sebetulnya. Jadi boleh dikatakan 4 atau bisa dikatakan 5 juga. Perhatikan terjemahan-terjemahan Alkitab bahasa Indonesia maupun Inggris yang berbeda satu sama lain dalam hal ini ya. Dan saudara perhatikan hanya bagian yang saya garis bawahi. Saya baca sekali lagi di Indonesianya. LAI ya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan salah seharusnya ada Bapa. Dialah yang menyatakannya. Sekarang King James, AST, New King James, dan YLT menerjemahkan the only begotten son. Satu-satunya anak yang diperanakkan. Beda apa? Sama. Ya arti mungkin sama, tapi kata demi kata beda ya. Satu-satunya anak yang diperanakkan. Ini adalah kata kerja dan sebagainya. Tapi ini anak tunggal Allah, kata benda. Lalu RST menerjemahkan the only son. Satu-satunya anak. Tidak ada kata Allah. Yang di sini juga tidak ada kata Allah. Yang di sini ada kata Allah. Ada kata anak. Ya. Ini ada kata anak. Tapi tidak ada kata Allah. Ini ada kata anak. Tidak ada kata Allah. Lalu NIV, God, the one and only. Satu-satunya Allah. Tidak ada kata anak. Ada kata God atau Allah. Ya. Lalu NIV, the only begotten God. Satu-satunya Allah yang diperanakkan. Ini sebetulnya terjemahan ini sama dengan punyanya NWT dan TDP. Ya. The only begotten God. Cuma bedanya karena penterjemah dari NIV ini Kristen, mereka menggunakan G huruf besar. Jadi mereka mempercayai ayat ini ditujukan kepada Yesus dan merupakan bukti bahwa Yesus itu adalah Allah. Allah yang sesungguhnya, bukan Allah kecil. Jadi kita melihat terjemahan bahasa Inggris saja ini beraneka ragam. Itu disebabkan karena adanya 4 golongan manuskrip ini. Sekarang saya akan tunjukkan kepada saudara 4 golongan manuskrip Yunani itu yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris
adalah sebagai berikut. Ya, jadi ini manuskrip Yunani yang sudah saya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris ya. Pertama, kelompok pertama manuskripnya adalah cuma ngomong the only begotten. Satu-satunya yang diperanakkan. Tidak ada kata son, tidak ada kata God, hanya mengatakan satu-satunya yang diperanakkan. Lalu yang kedua, the only begotten son. Ini manuskrip kelompok kedua. Satu-satunya anak yang diperanakkan. Yang ketiga, the only begotten son of God. Satu-satunya anak Allah yang diperanakkan. Beda lagi. Dan yang keempat, ada yang menggunakan kata the, tapi pada umumnya tidak. Ya. Kalau the-nya mau dipakai, the only begotten God. Atau kalau the-nya tidak dipakai, ya cuma only begotten God. Satu-satunya Allah yang diperanakkan. Ya, jadi untuk yang keempat ini, ada yang mengatakan bahwa ada definite article atau kata sandang tertentu dalam bahasa Inggris the, ya, atau the only begotten God. Tetapi kebanyakan mengatakan bahwa di sini tidak digunakan definite article atau kata sandang tertentu, berarti cuma only begotten God, satu-satunya Allah yang diperanakkan. Kebanyakan penafsir, saudara, saya berikan nama-namanya. Jamieson, Fawcett, and Brown, ini satu buku tafsiran. Lalu E.T. Robertson, satu lagi, Vincent, Bruce Metzger. Bruce Metzger ini dalam bukunya memang membahas semua problem teks. Dan dia, menurut dia yang mana yang benar, kadang-kadang dia tidak bisa memutuskan. Tapi kadang-kadang dia bisa mengatakan dia condong sekali pada ini dan sebagainya. Dan di sini dia condong pada yang keempat itu. Lalu Leon Morris juga condong pada yang keempat. Dan H. Strong, ini seorang ahli teologi ya, menganggap bahwa manuskrip keempat lah yang benar. Dan alasan yang digunakan adalah pertama, poin A. Mengapa yang keempat yang dianggap benar? Karena yang keempat itu didukung oleh manuskrip yang paling kuno. Manuskrip itu makin kuno, makin mendekati dengan autograf. Autograf itu naskah asli yang langsung ditulis oleh penulis Alkitabnya. Jadi kalau suatu manuskrip atau naskah itu salinan itu makin dekat dengan aslinya, tentu itu makin dipercaya. Tapi salinan yang belakangan begitu, ya makin tidak dipercaya karena setiap penyalin ini ada kesalahan bisa masuk salinan, ada kesalahan bisa masuk lagi dan seterusnya. Jadi makin baru suatu manuskrip, makin baru makin dekat ke kita, makin jauh manuskrip itu dari naskah aslinya, sehingga makin tidak dipercaya. Saya berikan catatan autograf itu adalah naskah asli yang ditulis langsung oleh para penulis kitab suci, dan ini saja yang dianggap sebagai infallible dan inerrant. Sama sekali tidak ada salahnya. Si Henry Tan itu dalam debat itu bulat saja, tidak karu-karuan, dan secara sangat menggelikan dia menganggap bahwa punya LAI itu sudah yang paling benar. Padahal kalau saya menganggap yang LAI ini salah satu terjemahan yang terburuk dibandingkan Inggris yang manapun, dia yang paling buruk saya kira. Dan tidak mungkin dianggap sebagai infallible dan inerrant atau sama sekali tidak ada salahnya. Dan tidak ada terjemahan manapun, bahkan tidak ada manuskrip atau salinan manapun yang infallible dan inerrant. Yang betul-betul infallible dan inerrant, autografnya tok. Begitu salinan pertama, saya menulis itu tulisan pada bahan-bahan kuno itu burak-burak.
mau nyalin itu saja sukarnya tengah mati. Belum lagi mereka tidak punya spasi ya. Tidak ada tanda baca dan spasi termasuk tanda baca. Jadi tanda petik, tanda seru, titik dua, dan sebagainya itu semua tidak ada. Dan kata dan dengan kata itu sambung semua. Kalau Yunani masih mungkin tidak masalah karena Yunani punya huruf hidup. Tapi Ibrani yang tidak punya huruf hidup ini disambung semua dan hanya ditulis huruf matinya, membuat kadang-kadang membingungkan sekali. Ini putusannya di mana ini spasinya sebetulnya? Tapi saudara, autograf ini sudah tidak ada lagi atau musnah. Musnah dengan sendirinya karena ditulis dalam bahan yang tidak tahan lama atau dimusnahkan oleh orang-orang yang anti Kristen, saya tidak tahu. Tapi yang jelas memang sudah tidak ada autograf. Yang ada hanya salinan-salinan atau manuskrip-manuskrip. Dan semuanya sudah mengandung kesalahan. Kalau masih dalam bahasa asli yang sudah mengandung kesalahan, apalagi yang terjemahan. So, tidak ada kemungkinan ada satu bahasa diterjemahkan ke bahasa lain. Bisa betul-betul persis, plak. Nggak ada beda sama sekali, itu tidak mungkin. Apalagi diterjemahkan ke bahasa Indonesia yang tidak punya tenses ya. Bahasa Inggris saja ada tensesnya, tapi dibandingkan dengan Yunani, tensesnya jauh-jauh di bawahnya. Kalah banyak. Sehingga Inggris pun tidak bisa menerjemahkan Yunani karena tense yang tidak cocok. Demikian juga arti kata itu seringkali dari satu bahasa ke bahasa lain itu enggak ada. Ya. Kata itu yang digunakan itu enggak ada. Kalau sebagai contoh ya, kalau kita ngomong Jawa, ngerti kenapa hasilnya kok nggak dingin ya. Kalau saya ngomong bahasa Jawa ya, dan saya ngomong keterusupan, coba saya terjemahkan ke bahasa Indonesia, apalagi bahasa Inggris. Terjemahkan ke bahasa Indonesia apa? Bilang apa kalau keterusupan? Keterusupan itu kalau ada serpian bambu kecil gitu ya, masuk di antara kulit dengan daging gitu ya. Biasanya kalau mengeluarkan mesti pakai jarum gitu. Sangat tidak enak kalau itu dibiarkan. Dan bisa infeksi juga. Jadi harus dikeluarkan betulnya. Nah, mau diterjemahkan apa, saudara? Terluka? Loh, terluka itu kalau ditusuk sama pisau kan ya bukan keterusupan. Kalau saudara jatuh dari sepeda motor, saudara terluka, ya itu bukan keterusupan juga. Tertusuk, atau tertusuk tombak, ya bukan keterusupan. Jadi bagaimana mau menerjemahkan kata keterusupan ke dalam bahasa Indonesia? Ini hanya Indonesia dengan Jawa yang sebetulnya ya dekat kan. Apalagi Ibrani, Yunani diterjemahkan itu sangat-sangat sukar. Ada kata-kata yang memang tidak bisa diterjemahkan dengan pas. Misalnya saya pernah mengatakan tentang kata Yunani praus yang diterjemahkan lemah lembut. Sama sekali tidak cocok sebetulnya. Dan kalau mau diterjemahkan persis, maka butuh kira-kira sepertiga atau setengah halaman untuk menjelaskan kata Yunani praus itu di dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Ya saudara, salinan-salinan ataupun manuskrip-manuskrip, apalagi terjemahan-terjemahan, semua sudah mengandung kesalahan. Jadi kalau Henry Tan itu tidak menganggap LAI mengandung kesalahan,
maka dia pusing pada waktu menghadapi serangan. Dia cuma bisa ngeles saja, lari dari pertanyaannya. Dan moderatornya juga tidak becus, mestinya peraturannya 3 kali tidak menjawab itu disemprit atau gimana, begitulah pokoknya. Tapi dia tidak pernah melakukan apapun, padahal banyak sekali yang tidak dijawab gitu ya. Jadi ini kebodohan dari Sabellianisme yang akan jadi lawan debat saya, menganggap LAI. Kalau saya ngadepi Islam pada saat itu dan ditanya seperti itu, ya saya ngomong terus terang. Mereka mau nggak ngomong terus terang dan menganggap punya mereka itu masih asli, itu urusan mereka. Tapi saya terus terang menganggap tidak ada kemungkinan penyalinan bisa tanpa salah sama sekali. Apalagi yang sudah diterjemahkan. Tidak ada 2 manuskrip yang persis sama, tidak ada. Dan bagi kita itu tetap merupakan bukti bahwa mesti ada kesalahan. Bayangkan nyalin berapa ribu huruf itu. Sekarang poin B, saudara. Alasan yang pertama tadi adalah ini didukung oleh manusia yang paling kuno. Dan alasan yang kedua, poin B, yang keempat tadi itu merupakan bacaan yang lebih sukar. Istilahnya dalam bahasa Inggris, more difficult reading. Memang kalau ada perbedaan manuskrip, biasanya bacaan yang lebih sukar atau lebih tidak masuk akal yang diterima. Cuma hati-hati dengan lebih tidak masuk akal ya. Kalau betul-betul sama sekali tidak masuk akal, tentu itu tidak bisa diterima. Tapi kalau lebih tidak masuk akal, tapi masih tetap bisa dijelaskan, itu yang lebih diterima. Mengapa pembacaan yang lebih sukar atau lebih tidak masuk akal itu yang diterima? Karena ini didasarkan pada suatu anggapan logis bahwa penyalin manuskrip itu lebih mungkin untuk mengubah dari yang tidak masuk akal menjadi yang masuk akal. Jadi pada waktu dia menyalin, dia pakai manuskrip yang sebelumnya. Wah, dia baca ini tidak masuk akal. Salah barangkali ini nyalinnya dari yang dulunya. Jadi dia tahu ganti. Yang tidak masuk akal dijadikan yang masuk akal. Lebih mungkin itu terjadi daripada mengubah sebaliknya. Dia waktu nyalin, salinan itu masuk akal. Diganti yang tidak masuk akal. Itu kan gak logis ya. Dengan kata lain, penyalin manuskrip itu mungkin kali mempermudah bacaan. Tapi tidak mungkin mempersukar bacaan. Dalam peristiwa ini, saudara, kalau yang benar adalah yang nomor 1 dari 4 manuskrip itu ya, maka apa sebabnya kok bisa ada penyalin yang mengubahnya menjadi nomor 2 atau 3? Karena nomor 1 itu sudah cukup bisa dimengerti. Lalu mengapa diubah menjadi 2 atau 3? Dan lebih-lebih tidak masuk akal atau tidak mungkin ada penyalin yang mengubah menjadi yang nomor 4 yang begitu tidak masuk akal. Demikian juga kalau yang benar adalah nomor 2 atau nomor 3. Kalau nomor 2 yang benar, kenapa ada orang yang membuang sebagian kata sehingga menjadi nomor 1? Nomor 2 itu sudah sangat jelas. Kenapa ditambahi lagi menjadi yang nomor 3 dan kenapa diubah menjadi yang tidak masuk akal menjadi nomor 4? Demikian juga kalau nomor 3, mengapa dipotong menjadi nomor 1, dipotong menjadi nomor 2, dan diubah menjadi nomor 4? Saya tunjukkan ya, supaya lebih jelas. Seandainya ini yang benar ya.
The only begotten atau satu-satunya yang diperanakan. Ini sebetulnya sudah cukup untuk dimengerti. Lalu mengapa yang nomor 2 ini menambah kata son? Padahal satu-satunya yang diperanakan cukup dimengerti. Lalu mengapa yang nomor 3 menambahkan Son of God? Dan yang paling gila, yang keempat menambah kata God. Sehingga yang tadi masuk akal, bisa dimengerti, menjadi tidak masuk akal rasanya. Apa itu the only begotten God? Demikian juga kalau yang benar itu adalah yang kedua. The only begotten Son. Mengapa yang pertama ini membuang kata Son? The only begotten Son ini cukup jelas, sangat jelas. Dan mengapa yang nomor 3 menambah kata of God? Dan lebih gila lagi, mengapa yang keempat mengubah Son menjadi God? Sehingga yang sudah jelas ini menjadi membingungkan, tidak karuan seperti ini. Demikian juga kalau yang benar adalah yang ketiga. The only begotten Son of God. Mengapa gerangan nomor 1 ini membuang kata Son of God? Mengapa gerangan yang nomor 2 ini membuang kata of God-nya? Dan mengapa gerangan yang nomor 4 membuang kata-kata son of dan lalu berubah menjadi the only begotten God, atau pembacaan yang tidak masuk akal. Nah, tapi sekarang sebaliknya, kalau yang benar adalah kelompok yang keempat, ini pembacaan yang lebih sukar, dan ini pembacaan yang lebih tidak masuk akal. Kalau ini yang benar, waktu orang itu menyalin, dia bingung, apa itu the only begotten God? Tidak pernah ada Yohanes dan sebagainya, penulis Alkitab yang manapun menggunakan istilah seperti ini, tidak pernah ada. Satu-satunya Allah yang diperanakan. Karena itu dia pikir, ini masih salah, ini tidak tahu orang ini nyalin dari mana, kok bisa begini. Lalu dia buang, yang pertama ini membuang kata God. Jadi cuma the only begotten. Yang kedua memikirkan, memang ini salah, God-nya salah, tapi aku tidak mau membuang kata. Mempertahankan jumlah kata. Jadi aku ubah saja God menjadi Son. Yang ketiga berpikiran sama, salah ini God ini. Tapi dia tidak mau membuang kata God-nya. Lalu dia tambah kata Son of. Jadi saudara, ngerti penjelasan ini ya? Bukan sesuatu yang sukar untuk mengerti hal ini. Ya, jadi kalau yang nomor 4 yang benar, mungkin sekali para penyalin dari naskah itu menganggap bacaan non begitu tidak masuk akal dan dianggap pasti salah salin, sehingga ada mengubah menjadi nomor 1, ada mengubah menjadi nomor 2, dan juga ada yang mengubahnya menjadi nomor 3. Sekarang poin C, saudara, saksi-saksi Yehova juga menerjemahkan berdasarkan manuskrip dari golongan keempat ini. Dan para saksi Yehova menganggap bahwa Yesus disebut demikian karena keunikan kedudukannya sehubungan dengan Yehova dalam buku ini. Bagi saya omongan ini omongan yang sama sekali tidak masuk akal. Mengapa kalau kedudukannya unik lalu harus disebut sebagai satu-satunya Allah yang diperanakan? Ini sama sekali, istilah ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan keunikan. Perhatikan bahwa dalam Yohanes 1 ayat 18 ini Yesus disebut sebagai satu-satunya Allah yang diperanakan. Kita yang percaya Tritunggal, kita mengakui Bapa sebagai Allah sepenuhnya. Yesus juga sebagai Allah sepenuhnya. Yesus sebagai Allah ya. Yesus kan Allah dan manusia, kita tidak tinjau manusianya. Kita tinjau Allahnya. Roh Kudus juga sebagai Allah sepenuhnya.
Tapi kita tidak mengakui adanya tiga Allah karena mereka bertiga punya cuma satu hakikat. Jadi kita percaya cuma satu Allah. Lah, Bapa itu yang tadi adalah Allah. Dia tidak diperanakkan, dia memperanakkan. Dia tidak dikeluarkan, dia mengeluarkan Roh Kudus. Juga Roh Kudus, dia itu tidak diperanakkan. Dia tidak memperanakkan. Dia keluar dari Bapa dan Anak. Atau dikeluarkan. Lah Yesus sebagai Allah adalah Allah anak. Dia anak. Karena anak itu diperanakkan ya. Jadi saya tekankan lagi, ini tidak membicarakan Yesus sebagai manusia waktu dia diperanakkan oleh Maria. Ini membicarakan Yesus sebagai Allah. Dia tetap disebut Allah anak atau anak Allah. Bagi saya sama saja. Jadi Yesus ini satu-satunya Allah yang diperanakkan. Karena Bapa tidak diperanakkan. Dia Allah tapi tidak diperanakkan. Roh Kudus juga Allah tapi tidak diperanakkan. Dan Yesus satu-satunya Allah yang diperanakkan. Saudara, ini semua termasuk dalam opera ad intra. Beda dengan opera ad extra. Semua pekerjaan Allah di luar dirinya dilakukan bersama-sama oleh tiga pribadi. Bapak mencipta, Anak juga mencipta, Roh Kudus juga mencipta, biarpun diwakilkan biasanya pada Bapak. Pengurusan Roh Kudus, tapi tiga-tiga menguduskan. Diwakilkan pada Roh Kudus. Itu opera ad extra, tiga-tiga mati bekerja sama. Tapi ini opera ad intra. Bapak memperanakkan anak, anak diperanakkan Bapak. Bapak dan anak mengeluarkan Roh Kudus keluar dari Bapak dan anak atau dikeluarkan dari Bapak dan anak. Jadi Bapak memperanakkan, anak diperanakkan, Roh Kudus dikeluarkan. Ini beda. Pada waktu Bapak memperanakkan anak, Roh Kudus tidak ikut campur. Jadi ini bedanya opera ad intra dan opera ad extra. Kalau di luar diri Allah, semua pribadi bekerja. Tapi ini pekerjaan di dalam diri Allah. Maka bisa yang satu bekerja, yang lain tidak ikut campur. Jadi tepatlah kalau Yesus itu dikatakan sebagai satu-satunya Allah yang diperanakkan. Yohanes 1 ayat 14-18 dan Yohanes 3 ayat 16 bisa dijadikan senjata dalam melawan saksi Yehova yang mengatakan bahwa Yesus hanyalah suatu Allah yang ada ciptaan pertama dari Allah. Kan dalam ayat-ayat ini tunjukkan secara jelas bahwa Yesus bukan diciptakan, tapi diperanakkan. Ini menunjuk pada doktrin the eternal generation of the Son yang akan saya jelaskan belakangan, tidak tahu kapan. Ayat lain yang juga bisa dipakai untuk menunjukkan bahwa Yesus bukan dicipta, tetapi dilahirkan atau diperanakkan adalah Amsal 8 ayat 24-25. Sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir. Lahir sama diperanakkan sama sebetulnya. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Dalam perdebatan saya dengan Penatua Saksi Yehova terhadap serangan ini, dia menjawab bahwa Yesus diperanakkan itu artinya dia diciptakan oleh Bapa. Dan dia punya dasar ayat, saudara. Seadanya ajaran sesat bisa carikan dasar ayatnya kalau mau. Jadi dia menunjuk pada Adam yang juga disebut sebagai anak Allah. Dalam silsilah Yesus ya. Anak ini, anak ini, anak ini, anak ini, anak Adam, anak Allah. Dalam arti apa Adam anak Allah? Lukas 3 ayat 38. Dalam arti dia itu diciptakan oleh Bapa. Jadi memang istilah Bapa bisa diartikan pencipta dan istilah anak yang dicipta atau ciptaan.
Ini kata-kata saksi Yehova. Yesus disebut putra satu-satunya yang diperanakan dari Allah. Karena Yehova menciptakan dia secara langsung. Yohanes 3:16. Ini bukunya. Tapi kenanggapannya, kata Bapak memang bisa diartikan sebagai sumber atau pencipta. Seperti dalam Yesaya 9 ayat 5, tafsiran saya sendiri, Yesus dikatakan oleh Bapak yang kekal. Harus hati-hati, ayat ini tidak boleh dijadikan dasar dari Sabellianisme. Yesus adalah Bapak. Ya. Sebetulnya bukan Bapak yang kekal, biarpun Alkitab bahasa Inggris semua menerjemahkan seperti itu. Tapi seharusnya Bapak dari kekekalan. Kalau dilihat dalam bahasa Ibrani-nya, kata kekekalan itu kata benda. Tapi kalau kekal ini kan kata sifat ya. Padahal ini kata benda. Jadi memang terjemahan seharusnya Bapak dari kekekalan. Dan Bapak di sini diartikan pencipta. Jadi ayat ini menyebut Yesus Bapak dari kekekalan. Yesus itu sumber atau pencipta dari kekekalan. Kekekalannya sudah kekal. Yesus penciptanya. Dia lebih kekal dari kekal. Jadi bagian ini menekankan kekekalan Yesus. Minus tak terhingga, ujung yang terjauh. Minus yang tak, plus tak terhingga, ujung yang terjauh. Dia ada dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan itu membuktikan dia itu Allah. Kalau Bapak bisa diartikan sebagai sumber atau pencipta, maka adalah sesuatu yang logis kalau anak bisa diartikan sebaliknya, yaitu sebagai ciptaan. Dan mungkin arti inilah yang diambil pada waktu Adam dan juga malaikat disebut dengan istilah anak Allah. Kalau Adam dalam Lukas 3:38, kalau malaikat dalam Ayub 1 ayat yang ke-6, juga ada dalam Ayub pasal 2 saya kira, tapi tidak perlu satu saja cukup ya. Ini silsilah Yesus dalam Lukas 3 bagian akhir. Anak Enos, anak Set, anak Adam, Adamnya lalu anak Allah. Ayat 1 ayat 6, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Anak Allah yang mana ini? Tidak mungkin menuju pada manusia. Ini menuju pada malaikat-malaikat. Dan di antara mereka datanglah juga iblis. Saya katakan mungkin, ya. Karena masih ada kemungkinan yang lain, yaitu dengan mengartikan kata anak sebagai kemiripan. Seperti pada waktu ada orang-orang yang disebut sebagai anak iblis. 1 Yohanes 3:10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran, tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Kalau anak Allah harus ada kemiripan dengan Allah. Dia harus mengasihi, dia harus berbuat kebenaran. Kalau anak iblis, ya mirip dengan iblis, dia tidak berbuat kebenaran, dia tidak mengasihi. Saya pada saat Yesus disebut sebagai anak Allah, pasti kata anak ini digunakan dalam arti yang berbeda. Bukan pencipta dan ciptaan, bukan ada kemiripan, tidak. Poin A. Pada waktu dia menggunakan istilah anak untuk dirinya, dia dituduh menyamakan atau menyetarakan diri dengan Allah. Dan dia tidak menyangkal tujuan tersebut. Bandingkan Yohanes 5:18 dan Yohanes 10 ayat 30-36. Kita lihat Yohanes 5:18 ya. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri. Dan dengan demikian menyetarakan dirinya dengan Allah. Kata menyamakan ini salah. Menyetarakan mestinya. Yohanes 10:30-36. Aku dan Bapa adalah satu. Kayak lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau. Melainkan karena engkau menghujat Allah.
Dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja, membuat dirimu sendiri Allah. Kata menyamakan dirimu dengan itu salah. Membuat, make thyself God, ya, membuat dirimu sendiri Allah. Kata Yesus pada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman kamu adalah Allah. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang tak diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata, aku anak Allah. Dia berkata, aku anak Allah. Kalau diartikan ciptaan, kenapa dia mau dilempari batu? Kenapa mau dibunuh? Kenapa dituduh menyamakan atau membuat diri mesti Allah? Kalau cuma ngomong mirip, loh, kita kan memang mesti meniru Allah. Jadi kalau cuma mirip, mestinya juga tidak akan terjadi peristiwa ini. Mau dibunuh lah, mau diapakan. Jadi di sini aku adalah anak Allah, berarti dia betul-betul adalah Allah sendiri. Sama seperti waktu dia mengatakan aku adalah anak manusia, berarti dia manusia sungguh-sungguh seperti kita, kecuali dalam hal dosa. Dan ingat, dosa itu tidak termasuk hakikat manusia, ya. Kalau anak manusia artinya manusia, anak Allah mengapa artinya bukan Allah? Aneh kan? Karena poin B, sekalipun disebut anak Allah, dia juga disebut anak tunggal Allah atau anak tunggal Bapa. Kalau Yesus disebut anak dalam arti bahwa dia dicipta oleh Allah, bagaimana mungkin dia disebut anak yang tunggal dari Allah? Berarti Allah Bapa tidak menciptakan apa-apa, cuma tunggal kok. Ya dia toh, Yesus toh. Ini tentu tidak masuk akal. Poin C berbeda dengan Adam dan malaikat-malaikat yang oleh bagian-bagian lain dari kitab suci dikatakan sebagai diciptakan oleh Bapa. Kejadian 1 dan Yohanes 1 ayat 3. Maka untuk Yesus kitab suci tidak pernah mengatakan seperti itu. Sebaliknya kitab suci menggambarkan dia sebagai pencipta. Kalau Adam dan malaikat-malaikat jelas dicipta. Ya. Baca teks 2 itu. Tapi Yesus tidak pernah kitab suci mengatakan seperti itu. Sebaliknya kitab suci kita menggambarkan Yesus sebagai pencipta. Mari kita lihat Yohanes 1 ayat 30. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia ini logos dalam ayat 1 tadi, ya. Dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang terjadi dari sekarang telah dijadikan. Ayat 10. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tapi dunia tidak mengenalnya. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena dia kita hidup. Perhatikan yang saya garis bawah itu, ya. Satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Laki-laki dia dianggap sebagai pencipta. Lalu ya Ibrani 1 ayat 8 sampai 10. Sebetulnya saya mau cuma bahas yang ayat 10, tapi konteksnya ini kalau tidak dibahas nanti membingungkan, ya. Setidaknya ayat 8, tapi saya baca 8, 9, 10, ya. Ibrani 1 ayat 8, tetapi tentang anak. Kata tentang itu dalam terjemahan King James itu kepada anak, dan itu lebih cocok kalau saya perhatikan kalimatnya. Masa tentang anak dia berkata tahtamu, ya Allah, dia ngomong kepada anak kok. Jadi Bapak ngomong kepada anak ini. Jadi kepada anak ia berkata tahtamu, ya Allah. Jadi Bapak menyebut Yesus ya Allah dan mengatakan tahtamu.
ya, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Kalau yang ayat 9 ini menekankan Yesus sebagai manusia ya. Nah kalau dalam ayat 8 dia disebut ya Allah, maka perhatikan ayat 10. Dan ini sambung ya, sambungannya ayat 8. Jadi tetap Bapak bicara kepada anak. Pada mulanya ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Tadi sebut ya Allah, sekarang disebut ya Tuhan. Yesus itu Tuhan maupun Allah dalam arti kata setinggi-tingginya. Dan ya Tuhan ini disambung dengan kata-kata ini. Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Jadi Yesus digambarkan sebagai pencipta, bukan sebagai ciptaan. Ini Yesus sebagai Allah, bukan Yesus sebagai manusia ya. Saya sendiri beranggapan bahwa pada waktu Yesus disebut dengan istilah only begotten God, satu-satunya Allah yang diperanakan, maka pertama saudara, secara implisit ini menunjukkan adanya kejamakan dalam diri Allah. Kata satu-satunya itu berarti ada kejamakan tertentu dalam diri Allah. Karena ada Allah yang diperanakan dan ada yang tidak. Sehingga ayat ini yang 118 jelas bisa digunakan sebagai dasar dari Allah Tritunggal. Poin kedua, ini menunjukkan bahwa Yesus betul-betul diperanakan oleh Bapa. Dia oleh berkatan God-nya adalah Bapa. Karena itu ayat ini juga menjadi dasar dari doktrin the eternal generation of the Son, yang mengajarkan bahwa anak diperanakan secara kekal oleh Bapa. Poin ketiga, ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. Bapa dan Roh Kudus adalah Allah, tapi mereka tidak pernah diperanakan. Yesus adalah Allah, dan dia satu-satunya Allah yang diperanakan. Ini komentar dari Strong dalam Yohanes 1 ayat 18. Monogenes Theos, satu-satunya Allah yang diperanakan, harus dianggap sebagai bacaan yang benar dan sebagai pengakuan yang jelas atas keilahian yang mutlak kepada Yesus Kristus. Jadi dia termasuk yang mendukung bacaan yang keempat di only begotten God. Satu hal yang lain yang meneguhkan penafsiran ini adalah bahwa Yohanes 1 ayat 18 ini juga menunjukkan bahwa Yesus Maha ada. Memang kalau dibaca ayat 18-nya tidak kelihatan. Tapi dibaca ayat 1, ayat 14 dan ayat 18, maka konteks itu menentukan hal ini, menunjukkan hal ini. Yesusnya Maha ada. Harus lihat konteks ya. Yohanes 1 yang mula-mula menyatakan bahwa firman Logos ya atau Yesus itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Yohanes 1 ayat 1. Tapi lalu menunjukkan bahwa firman atau Logos atau Yesus lalu menjadi manusia dan diam di antara kita. Itu yang 1 ayat 14. Kalau tadi bersama-sama dengan Allah, sekarang turun ke dunia. Menjadi manusia, diam di antara kita. Tapi anehnya, Yohanes 1 ayat 18 mengatakan bahwa firman atau Yesus itu masih ada di pangkuan, mestinya dada Bapa. Mari kita baca ayatnya. Yohanes 1 ayat 1, 14, 18. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tapi anak tunggal Allah yang ada di dada Bapa, dialah yang menyatakannya. Sudah turun ke dunia, tapi masih di dada Bapa. Dan perhatikan bahwa kata ada, ini laki-laki kalau bahasa Indonesia, kata ada ini kita tidak tahu, ini ada dalam bentuk lampau, bentuk
Sekarang tense, present tense, future tense, ataupun past tense, kita tidak tahu. Tapi dalam bahasa Inggris digunakan present tense. Yang penting bukan terjemahannya. Ya, yang penting present tense ini ya. King James, which is in the bosom of the Father. NIV maupun NWT, ini saksi dua juga ya. Who is at Father's side. RSV, NESV, ESV, dan New King James, who is in the bosom of the Father. YLT, who is on the bosom of the Father. Semua menggunakan present tense, termasuk Alkitabnya saksi Yehova. Ya, perhatikan bahwa NWT juga menggunakan present tense bagian ini, menerjemahkannya persis seperti terjemahan dari NIV. Kata bahasa Yunani yang digunakan adalah hoon, yang arti huruf yah-nya, ho itu definite article ya, the being. Ya memang kalau diterjemahkan huruf ya jadi aneh, tapi ya itu terjemahan huruf yah-nya. On itu being, karena on itu satu participle ya. Ho itu definite article atau kata standar tertentu, sedangkan on adalah suatu participle yang ada dalam bentuk present. Ya kalau the being nggak kelihatan present atau nggak present, tapi pokoknya ya mau diterjemahkan gimana lagi. Ini yang saya katakan tense-nya Yunani itu nggak nututi dalam bahasa Inggris, saudara. Karena tepatlah kata-kata Calvin yang mengatakan demikian. Karena bahkan ketika firman logos dalam hakikatnya yang tak terbatas bersatu dengan hakikat manusia dalam satu pribadi, kami tidak membayangkan bahwa ia dibatasi di dalamnya. Jadi kalau ketemu Yesus, orang-orang yang ketemu Yesus itu melihat manusia Yesus, Allahnya tidak terbatas di dalam manusia Yesus. Tidak. Dan ini komentar Calvin yang sesungguhnya, selanjutnya. Ini adalah sesuatu yang menakjubkan. Anak Allah turun dari sorga dengan cara sedemikian rupa. Sehingga tanpa meninggalkan surga, ia mau dikandung dalam kandungan perawan. Berjalan-jalan di bumi dan tergantung di kayu salib. Tetapi ia secara terus-menerus memenuhi alam semesta seperti yang ia sudah lakukan dari semula. Kalau saya di lantai 2 sekarang, saya turun ke lantai 1, saya tidak bisa tidak meninggalkan lantai 2, saudara. Pada waktu saya sampai ke lantai 1, ya saya sudah tidak ada di lantai 2. Tapi perhatikan ini, anak Allah yang lain. Dia turun dari surga dengan cara sedemikian rupa sehingga tanpa meninggalkan surga. Turun dari surga tapi tidak meninggalkan surga. Lalu dia mau dikandung dalam kandungan perawan, berjalan-jalan di bumi, berarti di dunia kan. Dan tergantung di kayu salib. Tapi ia secara terus-menerus memenuhi alam semesta. Nah, ada. Ya. Seperti yang ia sudah lakukan dari semula. Jadi pada waktu dia turun jadi manusia, jangan bayangkan dia terkurung di dalam manusia itu. Dia tetap memenuhi seluruh alam semesta karena dia Allah yang ada. Manusianya tidak ada. Terbatas tempat. Tapi ilahinya maha ada. Jadi ini menunjukkan kemahadaan Yesus. Sekalipun manusia Yesusnya terbatas, tetapi anak Allah itu tidak terbatas di dalam manusia Yesus itu. Dia tetap maha ada. Dan karena hanya Allah yang bisa mempunyai sifat maha ada, maka ini juga membuktikan atau mendukung keilahian Yesus. Kita punya tema kan bukti bahwa Yesus adalah Allah kan. Nah sekarang kita bisa membuktikan dari ayat ini, dari konteksnya, bahwa Yesus itu maha ada. Yang punya sifat maha ada hanya Allah. Malaikat mungkin bisa bergerak cepat, setan juga begitu. Kalau kita Surabaya Jakarta naik pesawat pun 1 jam, mereka mungkin bisa bergerak dalam waktu beberapa detik sampai. Tapi tidak bisa pada detik yang sama ada di Surabaya maupun Jakarta.
Yang bisa adalah setan yang satu ada di sini, setan yang satu ada di sini. Tapi setan yang sama ada di dua tempat pada saat yang sama. Tidak mungkin. Karena dia tidak ada. Jadi kalau ini membuktikan atau mendukung keilahian Yesus, ini laki-laki mendukung terjemahan the only begotten God atau satu-satunya Allah yang diperanakkan. Keberatan, saudara. Ada orang yang membantah ajaran yang mengatakan bahwa bentuk present itu menunjuk pada saat Rasul Yohanes sedang menuliskan Injil Yohanes ini, yaitu pada sekitar akhir abad 1, sekitar, kita nggak tahu persis, 96 Masehi ya, kira-kira segitulah. Pada tahun 96 itu, lah itu present Yesusnya itu ada di dada Bapak. Karena dia memang sudah naik ke surga. Kalau tahun 96 masih dia naik ke surganya sekitar tahun 30. Maka naik ke surga, ya sudah ada di dada Bapak. Makanya present. Pada waktu yang menulis tahun 90-an, present tense. Dia ada di dada Bapak. Karena ini hanya menunjukkan bahwa Yesus yang sudah bangkit dan naik ke surga saat penulisan Injil Yohanes itu ada di dada atau dalam pelukan Bapak. Tanggapan saya, tapi ini tidak mungkin karena dalam ayat 18 itu ya. Jadi penafsiran ini tidak mungkin. Karena dalam ayat 18 itu ada kata-kata ada di dada Bapak. Itu yang menjadi dasar yang menyebabkan Yesus itu bisa menyatakan Bapa. Perhatikan ya, Yohanes 1:18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Ini melihat Allah dengan seluruh kemuliaannya. Tidak ada. Tapi Yesus bisa. Ya. Tapi anak tunggal Allah yang ada di dada Bapa. Jadi begitu dekat persekutuannya, menyebabkan dia tuh bisa menyatakan Bapa. Nah kalau ini dipindahkan ke tahun 90-an waktu Yohanes menulis. Padahal Yesus menyatakan Bapa itu umur 33. Selama 3,5 tahun pelayanannya itu dia menyatakan Bapa. Jadi ini tidak mungkin diartikan seperti itu tadi. Jadi jelas tidak menunjuk pada berita yang terjadi pada akhir abad pertama penulisan Injil Yohanes, tidak. Tapi pada saat Yesus tetap menjadi manusia, itu pun bukan waktu kecil, tetap waktu umur 33 setengah, begitulah. Atau bahkan bisa diartikan bahwa Yesus terus-menerus ada di dada Bapa. Tentu tidak hanya pada tahun 96. Dia terus-menerus sudah naik ke surga di dada Bapa. Sekarang pun dia menyatakan melalui orang. Kalau waktu itu umur 33 langsung. Perhatikan juga kutipan-kutipan di bawah ini yang mendukung penafsiran yang saya berikan tadi. Bible commentary tentang pandangan Meyer bahwa kata-kata di sini tidak menunjukkan bahwa Logos itu diam atau tinggal secara kekal bersama-sama atau di dada Bapa, tetapi menunjuk pada pemulihan Kristus setelah kenaikannya. Kami bisa hanya menunjuk pada present tense so on. Yang dari sudut pandang pendahuluan, maksudnya pendahuluan Injil Yohanes, tidak mentransfer dirinya sendiri ke sudut pandang historis dari penulis pada akhir abad pertama. Present tense so on dari sudut pandang pendahuluan menurut dia. Bukan sudut pandang historis dari penulis pada akhir abad pertama. Jadi presentasi itu ditinjau dari sudut pandang pendahuluan Injil Yohanes. Dan pendahuluannya itu Yohanes 1:18. Bukan dari sudut pandang saat penulisan Injil Yohanes.
Nah, kita masuk dalam bab yang kedua. Leon Morris tentang Yohanes 1 ayat 18. Kata kerja penghubung is ada, rasan, menunjukkan kesatuan yang terus-menerus. Anak tunggal itu terus-menerus ada di dada Bapa. Bukan hanya tahun 90-an itu. Poin C, William Hendrickson. Di samping itu, anak kalimat tambahan yang bersandar di dada Bapa menunjukkan satu hubungan yang dekat, hubungan dekat yang kekal antara Allah Bapa dan Allah Anak. Lalu pulpit komentar lagi, ingat pulpit komentar ini yang menulis banyak orang ya. Dalam ayat ini ia berbicara tentang kondisi yang kekal. Persekutuan kekal dari anak tunggal dengan Bapa. Sebagai dasar pembenaran kepenuhan wahyu yang dibuat dalam inkarnasinya. Persekutuan kekal dari Yesus dengan Bapa sebagai dasar pembenaran kepenuhan wahyu. Kan tadi dikatakan dia menyatakan Bapa. Karena dia ada persekutuan yang kekal itu, maka dia bisa menyatakan Bapa. Karena poin E, William Barclay tentang Yohanes 1:18. Ketika Yohanes menggunakan istilah ini tentang Yesus, ia memaksudkan bahwa antara Yesus dan Allah atau Bapa ada keintiman yang lengkap dan tak putus-putusnya. Justru karena Yesus begitu intim dengan Allah dan satu dengan Allah, maka ia bisa menyatakan dia kepada manusia. Kembali pada Yohanes 1:18-nya, ya. Ini persekutuan intim itu ya. Dia ada di dada Bapa. Dan itu dalam present tense, participle, bentuk present, ya. Lah itu menyebabkan dia tuh bisa menyatakan Bapa. Yesus selalu menyatakan, cuma dalam 3,5 tahun pelayanan dia menyatakan langsung. Dia sendiri mengajar. Tapi sekarang dia mengajar atau menyatakan melalui hamba-hambanya, pertama rasul-rasul dan sebagainya, lalu setelah rasul mati ya, pendeta, gembala, dan sebagainya, bahkan orang-orang Kristen yang memang mengerti Alkitab. Jadi jelas bahwa present tense ini, kata ada ini tidak ditinjau dari sudut penulisan Injil Yohanes, tapi ditinjau dari sudut pendahuluan Injil Yohanes, yaitu Yohanes 1 ayat 1-18. Dan karena itu jelas bahwa ini memang bisa menunjukkan Yesus itu Maha Ada. Ayat 1-nya, pada mulanya. Nah, akan di sana -1 enggak ya. Lalu ayat 14, menjadi manusia, diam bersama kita. Nah, itu pada ya sekitar tahun 2000 tahun yang lalu ya. Tapi aneh, kalau Benesta teringat di atas tahun 2000 tahun yang lalu sudah turun, tapi tetap ada di dada Bapak. Jadi kembali pada omongannya Calvin tadi. Dia turun dari surga tanpa meninggalkan surga. Dia mau dikandung dalam kandungan perawan, berjalan-jalan di bumi, tergantung di kayu salib. Tapi dia terus-menerus memenuhi seluruh alam semesta. Bahkan lebih dari alam semesta. Seperti yang sudah dia lakukan sejak semula. Jadi Yohanes 1:18 ini, dari kata-kata the only begotten God, itu bisa ditafsirkan Yesus adalah Allah. Bisa juga mendukung penafsiran dari Allah Tritunggal. Bisa juga mendukung doktrin the eternal generation of the Son.
Lalu juga bisa menunjukkan Yesus itu maha ada, dan karena itu dia adalah Allah. Jadi bukti Yohanes 1:18 ini sangat kuat. Tapi saya tidak merencanakan menggunakan ini, kecuali kalau pendepat-pendepat itu nanti menggunakan, karena saya anggap ini terlalu sukar untuk diajarkan kepada mereka. Bagi kita mungkin tidak terlalu sukar, tapi bagi mereka terlalu sukar. Saya maunya mengajar yang mereka bisa mengerti, dan bukannya mengajar yang mereka tidak bisa mengerti. Saudara, ini poin yang ketiga atau ayat yang ketiga yang membuktikan bahwa Yesus adalah Allah. Yohanes 1 ayat 18 beserta dengan semua penjelasannya. Biarlah yang belum percaya bahwa Yesus adalah Allah, percaya, dan bukan hanya percaya secara logika, tetapi menerapkan kepercayaan dalam kehidupan saudara. Kalau dia Allah, dia harus disembah. Kita berdoa pada dia, jelas boleh. Siapa bilang tidak boleh berdoa oleh Yesus, orang bodoh yang bilang tidak boleh. Dan kita menyembah dia Allah tentu saja harus disembah. Kita melayani, tentu kita melayani Allah kok. Dan kita memberitakan dia, kita belajar tentang dia, kita mengasihi dia. Itu semua harus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati saudara. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah boleh mendengar sebagian dari firman Tuhan. Dan pelajaran hari ini menambah lagi ayat yang bisa kami mengerti dan kami gunakan untuk membuktikan keilahian Yesus. Sekalipun ada kerumitan tertentu karena ada 4 golongan manuskrip. Dan banyak penafsir tidak membahas hal itu, tetapi penafsir-penafsir yang membahas hal itu pada umumnya menganggap manuskrip yang keempat yang benar. Dan kalau itu memang yang benar, maka ayat ini memang membuktikan Yesus sebagai Allah, membuktikan Tritunggal, doktrin the eternal generation of the Son, dan juga kata is bentuk present, menunjukkan kemahadaan Kristus kalau ditinjau dari konteksnya, dan laki-laki itu membuktikan dia adalah Allah. Terima kasih Bapak atas pelajaran ini. Tolong pimpin namamu dalam pembahasan selanjutnya, supaya betul-betul bisa berguna dan betul-betul bisa memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.